Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Irawan dari kelas 1D dan nomor induk mahasiswa saya adalah 2209014. Di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah laptop sebagai tugas dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Laptop yang akan saya review kali ini yaitu laptop HP Pavilion Gaming 15. Laptop HP Pavilion Gaming 15 ini termasuk ke dalam laptop gaming entry level karena laptop HP Pavilion Gaming 15 ini memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan laptop gaming pada umumnya. Laptop gaming entry level ini juga cocok buat kalian yang suka main game dan kepingin beli laptop gaming dengan harga yang murah. Laptop HP Pavilion Gaming 15 ini dibanderol di harga Rp11.599.000. Kita lanjut ke pembahasan mengenai spesifikasi lengkap dari laptop ini. Laptop ini punya dua varian prosesor, yaitu Intel Core i7 dan AMD Ryzen 5. Kalau laptop yang saya punya ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600H. Di atas kertas, performa prosesor AMD Ryzen 5 5600H lebih unggul jika dibandingkan dengan Intel Core i7 11370H. AMD Ryzen 5 5600H lebih unggul karena memiliki CPU speed 50% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Intel Core i7 11370H. AMD Ryzen 5 5600H memiliki 6 buah core dengan kecepatan 3,3 GHz, sedangkan Intel Core i7 11370H hanya memiliki 8 core dengan kecepatan 3,3 GHz. AMD Ryzen 5 5600H memiliki CPU thread yang lebih banyak, yaitu AMD mempunyai 12 thread sedangkan Intel Core i7 hanya memiliki 8 thread. AMD Ryzen 5 5600H juga sudah dibangun di ukuran semikonduktor 7 nanometer sedangkan Intel masih di 10 nanometer. Ini artinya AMD bisa memberikan kinerja yang lebih efisien dibandingkan dengan Intel. Maksimum TDP dari AMD Ryzen 5 5600H yaitu 45 Watt. Kemudian untuk kartu grafisnya, laptop HP Pavilion Gaming 15 ini mempunyai dua buah VGA atau kartu grafis. Yang pertama ada Integrated Graphic Card dari AMD, yaitu AMD Radeon Vega Graphic dengan TDP 15 Watt dan fabrikasi 7 nanometer. Kemudian memiliki memori sebesar 512 MB. Dan kartu grafis yang kedua ada Dedicated Graphic Nvidia GeForce GTX 1650 dengan VRAM 4GB GDDR6. Nah, hal terbaiknya GTX 1650 menawarkan kemampuan yang jauh lebih superior, bahkan jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan seri GTX 1050 Ti. Tentu itu karena produsen kini membawa nilai spesifikasi yang jauh lebih tinggi, khususnya dalam hal tenaga kuda maupun kecepatan memori. Di samping itu, generasi arsitektur Turing dengan chipset TU117 ini juga membawa banyak perubahan untuk memberikan kinerja yang jauh lebih efektif, khususnya dalam upaya untuk mengoptimalkan core dan cache. Hasilnya, produsen mengklaim bahwa performa GPU tersebut bisa memberikan kinerja 50% lebih banyak instruksi per jam dan 40% lebih banyak penggunaan daya efisien dibandingkan dengan Pascal. Tentu itu karena chip TU117 ini diproduksi dalam FFN 12 nanometer di TSMC. Dan berbicara mengenai spesifikasi Nvidia GeForce GTX 1650 untuk seri laptop pada dasarnya hadir dengan kekuatan yang hampir sama dengan seri desktop. Hanya saja seri ini tidak membawa nilai CUDA core lebih rendah, yakni 896 dengan clock speed dasar sebesar 1395 MHz dan maksimum boosting hingga 1560 MHz.
GPU ini membawa banyak dukungan teknologi, termasuk NVIDIA Ansel, G-Sync Compatible, Microsoft DirectX 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6, dan masih banyak lagi. Hanya saja real-time ray tracing menjadi satu-satunya teknologi yang tidak didukung oleh GTX 1650. Kita lanjut ke memori. Laptop ini memiliki RAM sebesar 16GB GDDR4 dengan kecepatan 3200 MHz dan sudah dual channel. Dan untuk slot RAM-nya sendiri sudah menggunakan slot SODIMM. Jadi kalau kalian pengen mengupgrade RAM-nya menjadi 32GB itu sangat bisa. Kalian tinggal copot 2 kuping RAM yang 8GB dengan 8GB menjadi 16GB dan 16GB. Untuk memorinya sendiri sudah menggunakan SSD dengan ukuran 512GB SSD M.2 NVMe. Kalau kalian mau menambahkan internal storage-nya, kalian bisa menambahkan SSD SATA 2,5 inch. Layar laptop ini berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate 140 Hz, 45% NTSC, dan 250 nits. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 365 x 247 x 25,7 mm. Untuk beratnya, laptop ini tergolong laptop yang cukup berat, yaitu sebesar 2,3 kg. Untuk kelengkapan portnya sendiri, laptop ini ada satu buah port USB Type-C, 2 buah port USB 3.1, dan satu buah port SD card, Ethernet, HDMI, dan port charge. Untuk baterainya sendiri, laptop ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 52,5 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 9 jam. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba tes benchmark dan tes gaming untuk laptop ini. Let's go. Dan untuk tes benchmark laptop HP Pavilion Gaming 15 ini, saya menggunakan dua aplikasi benchmark, yaitu Geekbench 5 dan aplikasi Cinebench R23. Pertama, saya akan melakukan tes benchmark di aplikasi Geekbench 5 terlebih dahulu. Nah, untuk skor benchmark dari aplikasi Geekbench 5, AMD Ryzen 5 5600H mendapatkan skor single core-nya sebesar 1317, dan untuk multicore-nya mendapatkan skor sebesar 6072. Skor tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 11300H yang memiliki skor di single core-nya itu sebesar 1278, sedangkan untuk skor multicore-nya sebesar 4388. Ya, untuk selisih single core-nya sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 sun score. Tapi untuk skor multicore-nya itu selisihnya sangat jauh, hampir 2000 sendiri. Ya, hal ini bisa terjadi mungkin karena jumlah core dari AMD Ryzen 5 lebih banyak jika dibandingkan dengan Intel Core i5.
Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes benchmark di aplikasi Cinebench. Kemudian di tes benchmark mendapatkan skor besar 1263. Jadi tolol banget. Kemudian di tes yang kedua ini mendapatkan skor di angka 8598. Oke, jadi di sesi tes gaming kali ini saya hanya melakukan tes gaming pada 2 game saja, yaitu game Valorant dan game Genshin Impact. Karena game GTA 5 nya belum saya download, jadi ya kita coba tes gaming dengan 2 games tersebut. Rata-rata FPS untuk game Genshin Impact bisa dengan rata kanan yaitu sekitar 55 sampai 60 fps. Itu untuk settingan di rata kanan atau all high. Jadi laptop ini masih sangat support untuk pemain game sekelas Genshin Impact. Di saat ada banyak musuh juga sama, FPS-nya masih stabil di angka 55 sampai 60 fps. Selanjutnya kita akan mainkan game Valorant. Untuk game Valorant rata-rata FPS-nya ada di angka 170 sampai 190 untuk settingan grafik high. Jadi laptop ini sangat reliable untuk digunakan bermain game Valorant. Kalian nggak perlu takut frame drop atau nge-lag saat bermain game Valorant di laptop ini, karena laptop ini sudah sangat stabil untuk bermain game Valorant. Tapi saya sarankan saat untuk bermain game, colokan kabel daya untuk mendapatkan experience game yang lebih memuaskan. Oke, saya kira segitu saja untuk video review laptop HP Pavilion Gaming 15 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.